Kalau kita mengenang sejarah bahwa Hari Koperasi itu diawali pada tahun 1947. Pada saat itu adanya gejolak agresi Belanda kedua. Para tokoh koperasi mengadakan kongres koperasi pertama di kota Tasikmalaya. Dalam kongres tersebut yang dihadiri lebih kurang 500 peserta dari Jawa dan luar Jawa telah menghasilkan 10 butir keputusan. Di antaranya menetapkan tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi yang harus diperingati oleh seluruh gerakan koperasi Indonesia. Di samping itu juga ada putusan bahwa 12 Juli hari terbentuknya Sentral Organisasi Koperasi Indonesia yang saat ini bernama Dewan Koperasi Indonesia. Dalam kongres koperasi pertama itu perjuangan Bung Hatta menggelorakan koperasi berturut-turut setiap tahunnya. Setiap tanggal 12 Juli Bung Hatta menggelorakan pentingnya koperasi. Seperti kita ketahui pasal 33 UUD 45 itu kan masukan dari Bung Hatta. Melihat bagaimana Bung Hatta berperannya dalam menegakkan koperasi di Indonesia, maka para tokoh koperasi mengenang jasa-jasa beliau. Sehingga pada Kongres Koperasi ke-6 di Bandung ditetapkan bahwa Bung Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Jadi kalau menghitung sejak tahun 1947 ke 2024, sejarah usia Hari Koperasi itu sudah 77 tahun. Jadi 70 tahun bukan usia koperasi Indonesia, tapi Hari Koperasi. Di masa Orde Baru, Hari Koperasi digabung dengan Hari Pertanian dan Hari Keluarga Berencana, yang dipendekannya itu Pertasi Kencana. Di mana setiap tahun dalam penyelenggaraannya itu secara bergiliran. Sehingga secara fakta Hari Koperasinya sendiri itu diperingati 3 tahun sekali, setelah Hari Pertanian, setelah Hari Keluarga Berencana, dan Hari Koperasi. Namun sejak reformasi tahun 1998 terjadi pembaharuan. Pada saat itu Menteri Koperasi Bapak Adi Sassono, beliau mengembalikan penyelenggara Hari Koperasi kepada gerakan koperasi, yaitu Dekopin sebagai leadernya. Di masa itu pemerintah hanya Turi Handayani mengikuti dari belakang dan memberikan dorongan. Setelah penyelenggaraan Hari Koperasi kembali pada pangkuan Dekopin pada tahun 1999, gerakan koperasi merasa memiliki keswadayaan dalam menegakkan koperasi, baik dari Indo Koperasi, Dekopinwil, Dekopindah, koperasi-koperasi yang mampu hadir beramai-ramai menghadiri peringatan Hari Koperasi. Penyelenggaraan Hari Koperasi selain tingkat nasional juga diselenggarakan di berbagai provinsi, kabupaten, dan kota oleh Dekopinwil dan Dekopindah bekerja sama dengan dinas koperasi setempat. Kegiatan yang dilakukan antara lain gerakan menabung koperasi, lomba-lomba, gerak jalan santai, bakti sosial, kontes aplikasi perkoperasian, dan lomba-lomba untuk kaum milenial. Dalam menetapkan Hari Koperasi itu biasanya diumumkan di Rakernas dan atau Rapimnas Dekopin. Dalam forum itu Dekopin menawarkan pada peserta provinsi mana yang bersedia menyelenggarakan koperasi tahun depan.
Tapi kadangkala ada sebelum Rakernas atau Rapimnas, ada Dekopinwil sudah mengajukan surat bersedia ditempatin hari koperasi. Namun pada masa COVID-19 telah menjadi pelajaran berharga bagi gerakan koperasi Indonesia, khususnya bagi Dekopin. Walaupun mempersempit ruang gerak, tetap dapat menyesuaikan pelaksanaan program melalui teknologi informasi. Bahkan peringatan Hari Koperasi pun dapat diselenggarakan secara online dengan peserta dari provinsi, kabupaten, dan kota. Dengan adanya PSBB, menjadikan gerakan koperasi lebih menguntungkan dan dapat mempelajari penggunaan teknologi. Rapat melalui Zoom, teknologi dalam menjalankan usaha, pada akhirnya dapat diaplikasikan di gerakan koperasi. Walaupun di masa COVID itu menurun usaha koperasi, tapi koperasi tetap dapat membantu anggotanya serta mampu bertahan dan berkembang. Sebagaimana survei Kompas pada saat COVID, walaupun terdampak pandemi, koperasi tetap menjadi andalan anggota dan masyarakat. Kenapa peringatan Hari Koperasi ke-7 tahun 2004 ini diselenggarakan di Kota Batam, Kepulauan Riau? Itu karena dalam kesejarahan, kalau kita mempelajari sejarah koperasi, di masa kolonial tahun 1906, di salah satu gugusan di Kepulauan Riau, yaitu Pulau Midai, Kabupaten Natuna, terdapat koperasi produsen yang mengekspor komoditi usahanya ke mancanegara dengan menggunakan kapal kayu. Koperasi tersebut sempat dikunjungi oleh Bung Hatta dan masih ada jejak-jejak prasasti yang ditandatangani Bung Hatta di kantor koperasi itu. Di samping itu, alasan penyelenggaraan Hari Koperasi di Kota Batam karena Gubernur Kepulauan Riau saat ini merupakan Ketua Dekopinwil Kepulauan Riau pertama pada tahun 2010-2015. Kalau tentang tema Hari Koperasi tahun ini, yaitu koperasi mitra pemerintah membangun ekonomi nasional yang berdaulat dan mandiri menuju Indonesia Emas. Apa maksud tema tersebut? Ini sebagai tantangan bagi gerakan koperasi Indonesia agar berdaulat dan mandiri menuju cita-cita bangsa pada Indonesia Emas kelak. Peringatan Hari Koperasi mengingatkan kita akan pentingnya koperasi bagi masyarakat, dijalankan sesuai dengan asas-asas prinsip-prinsip koperasi. Disinilah kewajiban pemerintah menjalankan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Seperti dalam pasal tersebut jelas dinyatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Apa maksud pasal tersebut? Ini sangat jelas. Jadi, kebijakan tentang perekonomian Indonesia tidaklah boleh tersusun dengan sendirinya. Jadi disitulah perlu ada penekanan keterlibatan pemerintah untuk menyusun sesuai kehendak konstitusi kita. Demikian juga tentang kata-kata kekeluargaan. Bukanlah berarti asas itu yang dimaksud kekeluargaan itu asas keluarga sehingga memajukan keluarga sendiri. Mengakhiri pesan ini, saya punya motto: majulah koperasi, sejahtera anggotanya, dan jayalah Dekopin. Dirgahayu 77 tahun Koperasi Indonesia.
menuju Indonesia Emas. Kami dari Jambi, luar biasa. Kami dari Jambi, selamat datang. Dari Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Selamat Hari Koperasi Nasional ke-77 tahun 2024. Koperasi modern UMKM naik kelas. Oke, luar biasa. Kami persilakan kepada Bapak dan Ibu untuk dapat kembali ke tempat ya. Ya, sesuai dengan capacity building yang Ibu butuhkan. Next. Potensi kelautan perikanan menjadi judul. Jadi kalau ibu-ibu mau bikin hilirisasi koperasi atau mau buat olahan produk, boleh yang lain-lain, tapi ada produk olahan perikanan. Kan ada juga yang jamur ya, jamur atau kayak jamur crispy, ada juga yang mungkin pisang, olahan pisang. Tapi kalau mau bikin brand, ada produk perikanannya, saya sarankan. Jadi kalau ibu kan bisa bervariasi ya, satu brand bisa sampai 10 sampai belasan jenis produk. Nah, selipkan ada perikanan. Itu komitmen kita pelaku UMKM dan koperasi supaya mendukung banyaknya potensi kelautan perikanan di Provinsi Kepulauan Riau. Next. Hari Koperasi Nasional tadi saya sudah sebutkan, saya ingin Bapak Ibu juga hadir menyaksikan sejarah Kepri menjadi yang pertama sebagai tuan rumah Harkomnas di Harmoni One lantai 6 nanti. Nanti yang mohon ibu-ibu semangat yang TikTok live yang udah ditugaskan baik di lantai 1 di lantai 6 semangat jualan, dan kita harus ramah dengan tamu karena dari seluruh Indonesia datang di gedung ini, ramah berinteraksi. Dan saya ingin standarnya Bapak Ibu biasakan kita pelaku usaha koperasi UMKM Kota Batam dan Kepulauan Riau kemana-mana bawa kartu nama ya. Yang punya kartu nama ya sudah cukup banyak, tapi saya kasih PR Bapak Ibu biasakan punya kartu nama. Setuju ya? Punya kartu nama. Ditambah lagi kalau ada player lebih bagus. Next. Saya rasa cukup. Udah? Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti minta Bismillahirrohmanirrohim. Pak, sebentar Pak. Tidak Pak. Oke, silakan Bapak.
Bapak jangan melihat saya. Oke, Bapak yang menghadap sana, Pak. Bapak menghadap saya, Pak. Jadi nggak ngeliat, Pak. Maksudnya Ya, Bapak lihat Bu Maya aja. Jadi nggak ngeliat, Pak. Dikocok lagi, Pak. Dikocok lagi, Pak. Depankan sportivitas, Pak. Semuanya nggak ada rekayasa. Ya, tidak ada rekayasa, temannya Bapak kosong tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak silakan baca, Pak. Silakan baca. Ya Allah, nomor saya kayaknya itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mendapat hadiah umroh yang memegang nomor kupon dari belakang 4 Dari belakang ya, jangan salah. Dari belakang. 8 8. 7 Oke. 0 Sebut dari depan, Pak. 0784. Coba kita cek 0784. Deal. Sah, sah. Masya Allah. Ya, KTP-nya tolong tunjukkan. Bapak dari mana, Pak? Dari Koperasi Laptek. Siapa Laptek di sini? Masya Allah. Terima kasih. Langsung menghubungi Ibu Sisko di belakang ya. Ini, Pak. Pak, mimpi apa semalam, Pak? Aduh. Masya Allah. Satu lagi. Aduh, ya Allah. Buka sekarang. Oke. Oke, kita keep dulu ya. Berarti ambil satu ya. kulkas. Iya, Masya Berketengah iya lah. Gimana perasaannya, Mas? Alhamdulillah saya sangat senang. Benar, benar. Terus apakah nanti ini mau dipakai apa mau dikasih istri, orang tua? Nanti mau dibicarakan dulu sama keluarga, Bang. Oh. Kalau Mas sendiri udah siap belum kalau Ya, berangkat? potong. Nanti bicarakan dulu. Oh, udah berkeluarga, Mas? Atau satu. Baik, berikutnya adalah penutupan closing dari Ketua Dekopling, Ketua Panitia Pelaksanaan Hari Koperasi Nasional ke-77. Tepuk tangan untuk beliau. Bapak Andi, ya. Karena beliau yang mengupayakan mencari sponsor. Iya. Dan terima kasih juga kepada sponsor. Pak, sini Pak, kita ke sini Pak. Kita ke sini. Silakan, Pak, menyampaikan. Tolong ya, sini disiapin ya. Silakan Pak. Oke, ini closing statement dari kami Panitia Nasional. Bapak Ibu salam kenal. Kalau saya bilang koperasi berarti Bapak Ibu menjawab jaya. Oke. Koperasi. Koperasi. Jaya. Ya, untuk informasi saya harus jelaskan apa sih koperasi, itu bedanya dengan koperasi. Beda ya. Ya, koperasi ini Bapak pendirinya adalah Muhammad Hatta dan koperasi sudah berulang tahun 77 tahun ya. Jadi kalau koperasi di benak kita itu apa? Rentenir. Betul? Iya. Kadang pertama kali saya menjabat sebagai Dewan Koperasi Indonesia Kota Batam, selain saya ketua Koperasi Kadin Batam, Kamar Dagang dan Industri Kota Batam, terkadang saya malu. Background saya kontraktor, tapi saya harus menjadi ketua koperasi. Dan saya pastikan koperasi itu ada 3 jenis. Yang pertama KSP, koperasi simpan pinjam. Yang kedua koperasi jasa. Yang ketiga koperasi konsumen. Dan hari ini adalah hari penutupan Harkopnas yang sudah kita mulai dari tanggal 11 Juli lalu melalui seminar internasional di Politeknik Negeri Batam. Berikutnya kemarin Jumat 12 Juli adalah puncak acara di Hotel Harmony One, dan alhamdulillah puji Tuhan lancar, dihadiri oleh Bapak Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dan hari ini adalah hari penutupan, Bapak Ibu, penutupan secara nasional. Jadi sekali lagi kami tegaskan, Ketua Panitia Nasional ditunjuk saya, jadi bukan karena saya menjadi ketua Dekopinda, namun karena saya ketua Harkopnas Nasional untuk acara. Jadi biasanya puncaknya 12 Juli, berarti Harkopnasnya akan berakhir 31 Desember 2024, dan ini akan diselenggarakan di seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua. Jadi berbahagialah kita, Batam Kepulauan Riau,
kali pertama menjadi tuan rumah Harkopnas setelah 7 tahun. Tepuk tangan dulu untuk Badan Kepulauan Riau. Jadi atas nama Ketua Umum Dekopin Dewan Koperasi Indonesia, Profesor Dr. Haji A.M. Nurdin Halid, kami mengucapkan terima kasih kepada para sponsor. Yang pertama Politeknik Negeri Batam, kedua Bank BI Kepulauan Riau, yang ketiga Telkomsel, dan yang keempat adalah seluruh koperasi-koperasi yang ada di Kota Batam maupun di Kepulauan Riau yang telah memberikan hadiah lucky draw yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Atas nama Ketua Umum Profesor Dr. Nurdin Halid, kami mengucapkan sekali lagi tak ada gading yang tak retak. Mudah-mudahan inilah yang paling maksimal dilakukan kami semua panitia Harkopnas di Batam Kepulauan Riau. Untuk itu Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, saya mohon kita mengucap syukur kepada Tuhan karena semuanya sudah sehat sampai hari ini, dan mudah-mudahan jalan sehatnya sudah membuat hidup kita sehat, hati kita sehat, dan bagi yang mendapatkan hadiah maupun yang belum mendapatkan hadiah, tetaplah berpikir sehat. Oke? Untuk itu, sebelum kami tutup, sekali lagi kami ucapkan seluruh panitia angkat tangan. Ya, kita mengatakan sekali lagi Harkopnas, saya katakan jaya, jaya, jaya. Harkopnas! Jaya, jaya, jaya. Harkopnas! Jaya, jaya, jaya. Untuk pencabutan satu motor, saya minta mewakili Bapak Gubernur Ansar Ahmad, ya, untuk pencabutan karena motor 3, satu dari sudah tadi ya, dari tinggal yang mana sisa? Ya, tolong panitia bisa ke sini. Scoopy 1, motor Scoopy 1, Ya, sama yang Scoopy. motor abu-abu, Pak. Ya, kita perhatikan ya. Scoopy pejabat wali kota Tanjung Pinang, sama satu lagi dari Bupati Bintan. ya Bupati Bintan. Oke. Ini yang konfirmasi ya Bapak Ibu. Kalau awal itu 5, tapi kami mengumumkan yang ada saja ya. Karena sampai detik ini kami belum ada terima yang lain, jadi hanya ini aja. Untuk itu kami minta dengan hormat mewakili Bapak Nurdin Halid dikunci ya. Oke, kita sepakati ya. Tinggal 2 ini. Satu dari PJ Wali Kota Tanjung Pinang, kedua Bupati Bintan. Bupati Bintan, Bapak Robi Kurniawan ya. Oke, Pak Junaidi sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau, dengan hormat kami minta kesediaan beliau untuk mencabut atas nama Gubernur Kepulauan Riau Bapak Ansar Ahmad dan atas nama Bupati Bintan Bapak Robi Kurniawan. Ya, sama-sama membelakangi. Bismillah, bismillah. Biru, kupon biru, siap-siap biru. Biru. Perhatikan dari belakang. 7 1 6 617. Baca dari depan, Pak. 617. 617 biru. Kupon biru ya. Biru, biru. 617 ada. 617. Ada. Ada, alhamdulillah. Coba kita cek, Pak. 617, oke. Sah. Di mana, Pak? Bakti Adiana Sejahtera Kota Batam.